Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu dosen. Ya, langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pembuatan perangkat belajar dan kelas 2 tempat SD Negeri 2 Tari dan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, tema mengenal malaikat Allah, fase A, kelas 2, dan alokasi waktunya 2 kali 35 menit. Kompetensi awal saya mengambil mengenai peserta didik mengenal rukun iman kepada Allah melalui nama-nama yang agung. Asmaul Husna mengenal para malaikat dan tugas yang diembannya. Terus yang kedua, peserta didik terbiasa mempraktekkan nilai-nilai baik dalam kehidupan sehari-hari dalam ungkapan-ungkapan positif baik untuk dirinya maupun sesama manusia, terutama orang tua dan guru. Terus untuk yang kedua itu mengenai profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin itu mengenai beriman, bertakwa kepada Allah yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Untuk sarana prasarana itu saya ambil ada papan tulis, spidol, karton, dan serta alat tulis lainnya. Terus ada poster, ada printout, dan kartu soal. Untuk tujuan pembelajaran itu, peserta didik terbiasa dan senang membaca Al-Quran dengan tartil. Yang kedua, peserta didik dapat meyakini adanya malaikat Allah. Tiga, peserta didik dapat meneladani sifat mulia, ketaatan, dan kepatuhan. Yang keempat, melalui model index card, market, dan metode diskusi. Terus untuk yang kelima, ada melalui model drill dan praktik dan metode kerja kelompok. Bermakna itu meninggalkan kemampuan siswa dan menyebutkan siapa itu malaikat dan tersebut. Untuk yang kedua, pertanyaan pematik itu siapakah malaikat itu? Yang kedua, pengertian beriman kepada malaikat Allah. Kegiatan pembelajaran itu langkah-langkah yang pertama. Yang pertama itu mempersiapkan papan tulis, spidol, karton, terus serta alat tulis, terus ada poster, alat printout atau kartu soal dan jawaban, laptop, LCD, proyektor, speaker aktif, dan lainnya. Terus urutan kegiatan pembelajaran. Ya, nah kita langsung ke pertanyaan saja ya Bu ya. Nah tadi yang Ibu presentasikan itu sampai di kegiatan pendahuluan ya Bu ya. Nah ini kan Ibu pakainya PBL ya Bu ya. Iya, menggunakan PBL. Ya PBL itu, oh ya ini seluruhnya berapa jam pelajaran Bu untuk mencapai keseluruhan TP-nya? TP-nya itu saya mengambil ada 4. Ya, untuk yang mau diraih di modul ajar yang Ibu susun itu TP yang keberapa saja Bu? Untuk yang saya ambil yang pertama itu ada TP1 sama TP2. Itu mengenai pengertian mengenal malaikat Allah dan pengertian iman kepada malaikat. Rasional di sekolah Ibu, TP yang pertama itu apakah masuk ke TP bab malaikat ini Bu? Masuk Bu, karena yang saya ambil itu tentang bacaan Quran yang mengenai ada maknanya malaikat-malaikat Allah yang dibaca berkenaan dengan topik ini ya, iman kepada malaikat ya Bu ya. Ya. Baik. Selanjutnya tadi Ibu mencantumkan ada model drill dan ini misalnya nomor 4 itu ada model indeks karma, kemudian yang 4 tadi ada model drill. Nah, itu berarti kan mau dicapai di pembelajaran selanjutnya ya Bu ya. Ya, itu ya karena maksudnya model itu model pembelajaran yang beda dengan PBL atau bagaimana Bu? Nanti bisa ditinjau lagi Bu Arfi, apakah itu merupakan model pembelajaran atau metode atau media pembelajaran gitu Bu. Nanti bisa dipelajari lagi. Kalau memang itu model, maka nanti pada sintak modul ajar yang terkait di pertemuan yang dituju itu, maka harus ada kolaborasi antara PBL dan model yang baru tersebut gitu. Karena model dipadukan dengan model, maka perlu ada tinjauan tentang bagaimana keduanya dikolaborasikan. Tapi nanti perlu ditinjau lagi apakah istilah tersebut memang model atau metode atau media gitu Bu. Ya. Nah, ini nanti perlu Ibu tambahkan jadi sebagai revisi untuk modul ajarnya, link videonya silahkan dicantumkan ya pada urutan kegiatan pembelajarannya gitu Bu. Jadi misalnya peserta didik menyimak video pada link berikut gitu atau nanti di bagian atas ketika ada penjelasan tentang sumber belajar gitu ya Bu ya. Gitu. Ya. Nah selanjutnya
Di modul ajar Ibu ini, apakah sudah memuat sintak yang sesuai dengan PBL, Bu? Ibu bisa menyebutkan secara lisan PBL itu sintaknya apa saja, Bu? PBL itu sintaknya yang pertama ada ada orientasi pada masalah yang pertama. Terus yang kedua ada mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Terus yang ketiga Oke, ada membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Terus yang ya. keempat, yang sintak keempat itu mengenai mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang kelima itu ada menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Baik, seluruhnya ada 5 ya, Bu ya? Ya, seluruhnya ada 5. Baik, sekarang kita ke instrumen asesmen Ibu. Ibu di modul ajar ini menggunakan asesmen apa saja, Bu? Oh, ya. Menggunakan asesmen formatif, asesmen proses kelompok, sama asesmen individu. Atau mungkin Ibu bisa menunjukkan di LKPD oleh tadi ya, Ibu sebut analisis ya. Baik. Yang selanjutnya kita beralih ke rencana PTK Ibu, kemudian yang selanjutnya nanti proyek kelima PPRA-nya. Proposal PTK-nya apakah bisa di-share screen, Bu? Oke, bisa Bu. Proposal penelitian tindakan kelas itu saya mengambil mengenai peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI dalam mengenal malaikat dan tugasnya melalui metode Make and Match di kelas 2 SD Negeri 2 Klari, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali, tahun 2024 dan 2025, Bu. Baik. Kalau di sana memang di kelas tersebut memang hasil belajar di materi tersebut memang rendah ya Bu kecenderungannya? Iya Bu, karena kan juga masih untuk untuk kurikulum baru apalagi itu masih perlu adanya kita berinisiatif supaya anak-anak tersebut itu bisa lebih um, memahami tentang materi, malaikat, dan tugasnya itu, Bu. Ya. Dan masalah tersebut sebaiknya juga ada atau Ibu cantumkan di bagian latar belakang proposal Bu. Misalnya ketuntasan hasil belajar di materi tersebut masih di bawah 50% misalnya, Oke. atau berdasarkan observasi Ibu sebagai guru mata pelajarannya, guru PAI-nya, ditemukan kondisi mereka belum mampu menghafal nama malaikat dan sebagainya misalnya gitu. Bisa dari hasil observasi atau dari data nilai pembelajaran ya berarti tahun sebelumnya ya karena PTK-nya baru akan dilaksanakan ya. Gitu. Baik Bu. Untuk selanjutnya project 5 PPRA-nya Ibu mengusung topik apa Bu? Saya mengambil topik tentang Bentuk proyeknya berupa apa Bu? Membuat apa? membuat membuat pemanfaatan daun untuk ekoprint, Bu. Untuk ekoprint ya. Ya. Dimensinya menyasar dimensi apa itu Bu di profil pelajar Pancasilanya? Dimensi tentang beriman, bertakwa kepada Allah, kepada Tuhan Maha Esa, dan berakhlak mulia. Dan itu Yang kedua mandiri ya Bu ya. okay, untuk yang kedua mandiri. Untuk yang nilai profil pelajar rahmatan lil alamin Bu bisa scroll ke atas. Ya. Untuk nilai profil pelajar rahmatan lil alamin itu ada cinta lingkungan dan inovasi. Oh gitu. Ya nanti bisa di-check juga ya Bu ya dari uh, penjelasan tentang profil pelajar rahmatan lil alaminnya. Apakah ada poin 2 poin tersebut gitu untuk bahan refleksi Ibu saja gitu. Oke, Bu. Terima kasih Bu Erika untuk waktunya. Monggo. Untuk Bu Alfi, tadi modul aja sudah disampaikan, temanya apa Bu? Jadi, Ya. Bu, saya mengambilnya belajar mengenai Mari mengenal malaikat. Ya, Bu Alfi, coba Bu Alfi tunjukkan kalau modul ajar dengan itu sudah sesuai dengan prinsip kurikulum Merdeka Belajar. Kegiatan intinya itu untuk sintak yang pertama tentang orientasi pada masalah, dan itu guru membuka pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan tematik seperti siapakah yang selalu taat kepada Allah dan tidak pernah berbuat dosa, dan yang kedua guru menampilkan video pendek atau gambar tentang konsep malaikat dalam Islam untuk menarik perhatian siswa, dan sebagian untuk yang sintak kedua itu tentang mengorganisasi peserta didik untuk belajar, yaitu guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok kecil, ada 4 sampai 5 siswa per kelompoknya. Untuk yang kedua, setiap kelompok diberikan subtopik seperti nama-nama malaikat
dan tugas-tugas malaikat atau ciri-ciri anak yang beriman kepada malaikat. Modul pembelajaran modul ajar ini sudah berbasis TIPEK. Masih ingat TIPEK? Nggih, TIPEK itu Yang ketiga Bu Arfi, tunjukkan bahwa pembelajaran ini sudah bersifat mengajak siswa untuk critical thinking, innovative thinking. Itu di mana Bu? tentang siapakah malaikat itu dan iman kepada malaikat itu nanti anak-anak bisa mengembangkan supaya bisa tahu lebih jauh mengenai iman kepada malaikat. Kaitannya dengan apakah tujuan pembelajaran yang dirumuskan oleh Bu Arfi ini sudah berbasis what? Mohon maaf, keputus-putus niki suaranya. Apakah tujuan pembelajaran dalam modul ajar yang dirumuskan Bu Arfi itu sudah berbasis what? Insya Allah sudah Bu. Bisa dan senang membaca Al-Quran. Jadi Bu Arfi bisa menengok kembali tentang istilah HOTS. HOTS itu kan model teori Bloom yang menyatakan level-level tingkat apa pengetahuan siswa. Nah, ada dari kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kognitif itu ada berapa level? 5, afektif ada berapa? Tingkatannya kan C1 sampai C6. C4 itu baru dikatakan HOTS gitu. Jadi katakan menggunakan kata kerja operasional menganalisis. Menganalisis itu jadi 300. C3, berarti belum masuk. Nah, ini kalau nanti TP-nya itu sudah berbasis HOT, maka instrumennya harus berbasis HOT. Kalau tidak berbasis HOT berarti tidak sejalan. Oke. Terima kasih ya. Bisa ditutup. Kita ngaji dulu. Sudah kelihatan? Coba ini dibaca Quran surat Yusuf soal Fusilat ayat 44 ini. Fusilat ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyya yaqulu laula fusilat ayatuh a'jamiyyu wa 'arabi. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adanihim waqrun wa huwa 'alaihim 'ala ulaika yunadawna min makanin ba'id. Sudah bisa membaca, oke. Coba sekarang ditunjukkan Bu Nur kaitannya dengan tajwidnya. Di sini ada kata-kata Qur'anan itu merupakan idgham on atau alif. Alif. Yang mana itu? Qur'anan Tanwin? Nggih, Tanwin sukun. Nggih. Oke. Aku dibaca jelas, Bu. Oke. Apa arti bihun? Mendengung, Bu. Oke. Yang ketiga di sini. Ini alaihim ama itu berhenti. Kalau wakof artinya apa? Wakof itu berhenti, wasol berhenti sementara. Berhenti. Ya Bu Arfi, oke. Terima kasih. Sekarang kertas untuk menulis dengan sepedanya. Sudah nggih? Oke, Bu. Yuk dinaikkan sudah. Kelihatan belum? Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama.